Jika kita melihat kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau itu yang disebut sebagai Qubbatul Khadra, ya, maka kita akan melihat ada sebuah gundukan aneh, teman-teman, yang berada di tengah-tengah kubah tersebut. Menurut cerita legenda, ya, tonjolan tersebut merupakan mayat yang sengaja dimakamkan di atas kubah Masjid Nabawi dan tidak dapat diturunkan atau tidak bisa diturunkan lagi seperti itu. Nah, cerita di balik sosok mayat yang ada di kubah ini mungkin tidak terdengar lagi oleh kita di masa sekarang karena mungkin sudah dilupakan ya. Namun dahulu teman-teman sempat tersebar cerita ya, legenda di balik misteri mayat di atas kubah itu. Konon katanya menurut cerita ya, mayat yang terkubur di atas kubah Masjid Nabawi ini sengaja tidak diturunkan dikarenakan jasadnya itu menempel di dinding kubahnya. Nah, karena kondisi yang demikian, ya, lalu dibiarkan begitu saja di atas sana dan ditutup lalu diikat ya. Sebab mayatnya itu mengalami kondisi seperti ini. Menurut cerita, ya, itu adalah karena ia tersambar petir dengan sangat dahsyat hingga membuat kulitnya itu terbakar dan lengket di atas sana. Dan berdasarkan cerita, itu terjadi sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Buat yang belum tahu ya, kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau ini merupakan kubah yang langsung berada di atas makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, sehingga orang-orang yang berada di atas kubah ini, maka ia sedang berada di atas makam orang-orang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan berdasarkan informasi sejarah ya, memang ada beberapa kejadian percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada tahun 1162 ya, pasukan salib itu mencoba menggali terowongan menuju makam Nabi Muhammad untuk mencuri jasad beliau, ya, guna menghinakan umat Islam pada saat perang tersebut, pada saat perang salib. Namun usaha ini digagalkan ya oleh Khalifah Nuruddin Zengki, ya, setelah bermimpi yang memperingatkannya tentang rencana jahat ini. Di mana di dalam mimpinya itu, ya, ia melihat Nabi Muhammad SAW memberitahunya tentang sebuah upaya pencurian yang akan terjadi. Nah, lalu apakah mayatnya yang menempel di atas kubah makam Nabi ini adalah pelaku yang juga mencoba mencuri jasad Nabi dengan mengakses melalui kubahnya? Ya, menurut cerita teman-teman ya, mayat yang menempel di kubah Masjid Nabawi, kubah hijau ini, dan itu dia tidak bisa diturunkan, itu adalah mayat seorang salafi, seorang wahabi, yang berniat untuk menghancurkan kubah kuburan Nabi. Dikatakan bahwa mereka ini sangat anti terhadap bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Ya, dan salah satunya adalah bangunan yang dibangun di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut cerita, salah satu di antara mereka lalu naik ke atas kubah tersebut guna untuk menghancurkannya. Dan diceritakan tiba-tiba petir menyambar dan membuat tubuhnya itu terbakar dan menempel di atas sana. Ya, cerita tersebut kemudian tersebar, ya, termasuk pula dibawa ke Nusantara. Cerita ini lalu digunakan sebagai cerita untuk bahan mengkritik jamaah salafi yang ada di Nusantara, ya, khususnya Indonesia. Dan semenjak itu cerita tersebut tersebar, khususnya di internet. Nah, pertanyaannya, apakah cerita ini valid? Oh, saya mencoba menelusuri ya di internet ya. Kira-kira dari tahun berapa cerita ini itu berawal gitu ya. Namun sebelumnya kita harus pahami pula ya bahwa tentu banyak ya website-website lama yang sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga memang ya agak sulit untuk kita ini memastikan secara tepat ya dari tahun berapa cerita ini bermula kan gitu. Namun teman-teman, berdasarkan informasi yang ditemukan, setidaknya cerita ini berasal dari tahun 2007 ya, dari website Burata News Agency dengan judul Mu'jizatur Rasul Akram Biharki wa Ishaki man arada hatman kubbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih mukjizat Rasul yang mulia dengan membakar dan menempelkan orang-orang yang ingin meruntuhkan kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, dalam artikelnya itu disebutkan ya, para musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka selesai menghancurkan makam-makam mulia di komplek pemakaman Al-Baqi, mereka pindah ke kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkannya. Salah seorang dari mereka lalu naik ke puncak kubah untuk mulai menghancurkannya. Tetapi kemudian Allah mengirimkan petir atau api yang menyambar orang tersebut, yakni dengan sekali sambaran di atas kubah mulia, hingga membuatnya menempel pada kubah dan meninggal. Maka tidak seorang pun dapat menurunkannya di atas kubah selamanya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ini tertulis gambar tersebut diambil pada bulan Rajab tahun 1427 Hijriah, ya beberapa tahun setelah mukjizat itu terjadi. Nah teman-teman, pada tahun 1427 Hijriah, ya ini bertepatan dengan bulan Juli atau bulan Juni tahun 2006. Nah, ketika dikatakan bahwa gambar ini diambil setelah beberapa tahun peristiwa itu terjadi, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi antara tahun 1996 hingga tahun 2004. Data tahun ini penting teman-teman, karena kita bisa memverifikasi apakah dalam rentang tahun tersebut pernah terjadi peristiwa demikian atau tidak.
Namun sebelum kita menginvestigasi, mari kita bahas dahulu ya, bagaimana cerita ini bisa tersebar. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, setidaknya website inilah yang bisa saya temukan sebagai sumber terawal ya terkait asal muasal kisah ini. Di mana kita ketahui bahwa foto ini itu diambil pada tahun 2006 ya. Dan berita ini berasal dari tahun 2007, tepatnya pada bulan ke-7. Nah, kemudian cerita ini dan foto terkait itu mulai tersebar nih di banyak website-website yang ada di Arab ya, termasuk juga website-website yang ada di luar Arab ya. Namun teman-teman, redaksi cerita yang tersebar ini kemudian mengalami penambahan cerita. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ya, ada redaksi tambahan yang awalannya yang berbunyi Naqlan an Zubaidil hafizahullah ya, dikutip dari Al-Zubaidi hafizahullah. Nah, siapa Al-Zubaidi ini? Wallahu alam ya. Nggak ada informasi yang pasti mengenai sosok yang memiliki nama Zubaidi ini, teman-teman. Nah, di ujung paragrafnya ada tambahan sebagai berikut ya. Lalu ada salah seorang yang sangat soleh dan bertakwa di Madinah, bermimpi diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian tidak akan mampu menurunkannya, maka kafanilah dia di atas kubah, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengambil pelajaran. Dan kita tidak bisa melacak dengan pasti ya, dari mana tambahan ini berasal. Ya, menurut tulisan-tulisan dari website yang ada, ya, cerita ini berasal dari orang-orang Syiah, dan itu tidak mengherankan ya. Jika website yang pertama kali diketahui menyebarkan cerita ini, yakni Burata News Agency, itu adalah merupakan portal berita Syiah. Di YouTube teman-teman, sebuah video di mana menampilkan penceramah Syiah bernama Muhammad Syaroro, yaitu menceritakan kisah ini kepada jamaahnya. يذهب واحد منهم ويصعد على القبة الخضراء روحي لك الفداء يا أبو الزهرة يصعد على القبة يشيل بيده هذا اللي يريد يكسر به شايفينه مطرقة يرفع يريد يطرق وإذ به يتجمد في مكانه. الآن إذا شفتوا القبة الخضراء تشوفون جسم واحد على القبة من فوق، شوفوها الصورة على جوجل، تشوفون أكو جسم واحد فوق تيبس في مكانه وصار لونه أخضر مثل القبة. Seperti yang ditulis dalam website Islam di atas mazhab.info. Website ini ditulis oleh Ali Ridho Al-Jufri atau disebut Eja Jufri. Dan mengenai sumber artikel yang ditulisnya, ia mengatakan ya, pertengahan Agustus 2010, informasi pertama kali saya terima dari keluarga yang kemudian membimbing haji. Ya, kemudian saya browsing di situs berbahasa asing. Cerita di gambar saya terjemahin ya. Saat itu malah belum ada di situs berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu tergelitik. Sudah diminta tuliskan sumber saja, masih tak ditulis. Nah, Ali Reza Al-Jufri ini mungkin seorang Syiah atau simpatisan Syiah karena websitenya dan akun sosmednya itu sering menyebarkan berita dan postingan tentang Iran dan Syiah gitu ya. Selain dari website Syiah teman-teman, cerita ini juga disebarkan oleh website-website lain yang cenderung anti terhadap Saudi dan Salafi Wahabi. Ya, seperti blog Salafi Taubat yang juga memposting pada tahun 2010, serta juga diikuti oleh website-website lainnya. Nah teman-teman, jadi apa sebenarnya jendolan ya yang ada di kubah hijau Masjid Nabawi ini? Ya, kalau ini dikatakan sebagai makamnya dari jasad seorang yang dikutuk oleh Allah, maka ini menunjukkan dia itu dihormati. Karena dengan demikian, maka makam orang ini berada di atas kuburan orang yang paling mulia ya dan terhormat di seluruh dunia. Dan dia dikuburkan, dimakamkan di atas langit ya. Di mana makam orang-orang mulia lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah SAW dan ulama-ulama yang terhormat lainnya itu berada di bawah dia, kan gitu logikanya. Nah, yang kedua teman-teman ya, jikalaupun memang jasadnya itu melekat di dinding kubah ya dan tidak bisa dipindahkan, maka kita bisa memotong sebagian-sebagian kubahnya kan untuk dibawa turun agar jasad orang yang dikutuk itu tidak berada di atas kuburan orang mulia. Karena itu sejatinya sama saja menghinakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jika peristiwa itu memang benar-benar terjadi dan itu terjadi beberapa tahun sebelum tahun 2006, ya sebagaimana yang disebutkan di postingan tadi, maka seharusnya peristiwa itu telah dilihat oleh banyak orang, ya dan banyak orang yang mengetahui, serta tentu akan masuk berita dan surat kabar kan gitu. Sebab peristiwa yang sedemikian rupa tentu ya tidak akan dapat disembunyikan oleh pemerintahan Saudi. Namun faktanya teman-teman ya, kita tidak menemukan surat kabar, televisi dan website portal berita resmi yang memposting tentang peristiwa itu, kecuali portal berita dari Syiah yang kita lihat tadi gitu ya. Nah, kerancuan yang keempat teman-teman, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa foto ini diambil beberapa tahun setelah peristiwa itu ya, jadi beberapa tahunnya sebelum tahun 2006 ya. Maka itu kemungkinan peristiwa tersebut terjadi antara tahun 1996 hingga tahun 2004. Karena kalau misalkan peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1996, maka tidak dikatakan beberapa tahun, ya, melainkan dikatakan belasan tahun atau puluhan tahun hingga ratusan tahun kan gitu.
Nah faktanya, jika kita ulik kembali ya arsip foto-foto kubah hijau Masjid Nabawi yang berasal sebelum tahun 1990-an, maka kita akan melihat bahwa tonjolan tersebut sudah ada di sana. Ya contohnya seperti foto dari tahun 1989 Masehi ini dan foto dari tahun 1975 ini. Ya kita bisa melihat ya di sana ya, ada tonjolan di badan kubahnya, di kubah hijaunya seperti itu. Bahkan 50 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 1928 seorang kameramen Hindia Belanda bernama Edward ya, itu membuat dokumenter tentang pelaksanaan haji. Ya walaupun video jadul yang ceritanya itu tidak tajam ya. Kita bisa melihat bahwa kubah hijau di masa itu telah memiliki tonjolan tersebut. Sebenarnya teman-teman, ada juga foto-foto dari akhir tahun 1800-an ya. Namun kita tidak mendapatkan angel yang sesuai untuk memastikan benda yang kita cari ini gitu ya. Nah, jika ceritanya peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1928, ya jika seperti itu, maka tentu cerita tersebut sudah tertulis dalam kitab-kitab ulama yang mendokumentasikan peristiwa megah itu, kan gitu. Ya, karena pasti semua orang akan lihat kan, ya, semua orang menyaksikan peristiwa itu. Ya, kalau dalam hadis disebut bahwa riwayatnya itu mutawatir, karena banyak orang yang menyaksikan seperti itu ya. Jadi teman-teman, kerancuan-kerancuan ini ya mengindikasikan bahwa cerita tersebut tidak valid ya. Habib Jindan pernah memberikan klarifikasinya sebagai berikut. Ente kalau lihat Gubbatul Khadra, ya Gubbatul Khadra itu ada bagian atas dikit tuh kayak bisul di gubahnya, kayak bejendol. Orang bilang tuh mayat, bukan mayat, kagak ada mayat, orang gila naruh mayat di situ. Itu namanya al-quwah. Al-quwah tuh jendela yang bagian atas. Dulu itu dibuka. Ya, sebagaimana penjelasan Habib Jindan, tonjolan yang ada di permukaan kubah hijau atau Qubbatul Khadra pada Masjid Nabawi itu adalah sebuah jendela untuk mengakses bagian dalam kubah, guna untuk membersihkan area dalam. Seperti itu ya teman-teman. Tentang ini juga sudah dijelaskan ya dalam buku Keajaiban Masjid Nabawi, bahwa jendela itu dibuat pada era Turki Utsmani dan sekarang tidak digunakan lagi, serta telah dikunci. Selain sebagai pintu akses ke dalam kubah teman-teman, ya apakah itu digunakan untuk membersihkan kubah atau apapun itu. Ya mungkin ini juga ya ada hubungannya dengan hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya jadi teman-teman, di dalam kitab Ittaful Maharah bil Fawaidil Mu'takirah min Atraufil Asyarah, Ibnu Hajar itu mengutip sebuah hadis, tetapi bukan hadis nabawi ya, melainkan perkataan sahabat, di mana disebutkan ya, diriwayatkan dari Abul Jauza, Aus bin Abdullah, ia berkata, penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat parah. Lalu mereka mengadu kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, lihatlah kuburan Nabi dan buatlah dari sana celah-celah ke langit, sehingga tidak ada atap antara kuburan itu dan langit. Ya. Abul Jauza berkata, mereka melakukannya lalu kami diguyur hujan hingga tumbuh rerumputan dan unta-unta menjadi gemuk hingga kulit mereka terbelah karena lemaknya. Maka tahun itu disebut Amul Fatqi. Nah hadis ini teman-teman tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi ya, dan Syekh Al-Albani itu mengomentarinya sebagai hadis dhaif. Ya apapun itu teman-teman, tonjolan yang ada di Masjid Qubah Nabawi ya, Masjid Hijau Masjid Nabawi itu sejatinya hanya pintu masuk atau jendela untuk mengakses ke dalam kubah, dan sekarang jendela itu sudah dikunci. Kubah ini sendiri teman-teman merupakan kubah peninggalan dinasti Utsmani ya setelah beberapa kali direnovasi. Baik teman-teman ya, itulah tadi cerita fakta sebenarnya tentang tonjolan yang ada di kubah Masjid Nabawi. Subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.